Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Araya Rizal Romli akan mencoba menunjukkan beberapa langkah pembuatan pola keramik saya. Ya, yang pertama kita akan membuat garis tepi atau bisa dibilang cetakan keramiknya, yaitu kita akan membuat persegi dengan masing-masing sisi 10 cm. Ya, lalu setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk menggambar pola-polanya. Ini agar kita dapat lebih mudah menggambar pola yang kita inginkan di cetakan keramik ini ya. Ya, lalu setelah itu kita akan menggambar titik-titik untuk membantu agar kita bisa menggambar pola dengan baik, dengan rincian yaitu titik paling atas adalah jaraknya 0,5 dari titik pojok bingkai keramik, dan untuk bagian titik bawahnya kita akan memberi jarak 1 cm dari titik atas tadi. Lalu setelah itu dengan titik yang di bawah tadi kita akan menggambar masing-masing ke kiri dan ke kanan sepanjang 1 cm. Lalu setelah itu kita akan menghubungkan titik-titik tadi agar dapat membentuk segitiga. Lalu setelah itu kita akan menghapus bagian tengah dari segitiga tersebut agar kita dapat membuat pola yang lebih unik lagi.
Setelah selesai menghapus bagian tengah tadi, kita akan menghubungkan bagian-bagian yang terputus agar dapat menjadi dua bagian yang tadinya satu segitiga menjadi dua segitiga. Nah, ini yang akan menjadi pola yang pertama kali kita buat. Lalu setelah itu mengikuti garis bantu yang tersedia, kita akan membuat pola kedua, yaitu dengan cara dari garis bantu kita akan menggambar 0,5 cm garis lurus. Lalu setelah itu kita akan menghubungkannya dengan titik yang sudah kita buat, yaitu dengan rincian 2 cm dari pola atau bingkai keramik. Nah, di sini kita tidak hanya menggambar satu, namun juga di keempat sisi atau di keempat garis bantu yang masih tersedia atau yang masih kosong, dengan rincian yang semuanya sama, yaitu 0,5 panjang dari garis bantu, lalu jarak titik atas dengan bingkai adalah 2 cm. Lalu setelah itu kita akan menggambar pola ketiga atau pola utama, yaitu kita akan menggambar belah ketupat, atau bisa kita sebut kita akan menggambar dua segitiga sama sisi yang akan kita jadi satukan, yang akan membentuk belah ketupat dengan rincian masing-masing sisi 2 cm panjangnya.
Lalu setelah itu untuk tambahan agar tidak terasa sepi, kita akan membuat garis busur dengan menggunakan koin, mengikuti garis pola atau garis bantu yang masih tersisa tadi. Kita akan menggambar belah ketupat kecil di garis-garis pola tersebut. Nah, setelah garis busur atau garis bantu busur ini sudah jadi, kita akan mulai atau mempersiapkan, mohon maaf tadi ini saya agak sakit, kita akan mulai mempersiapkan untuk menggambar hiasan kecil agar tidak terlihat sepi. Nah, hiasan tersebut kita bisa menggambarnya dengan cara mengikuti garis busur tadi, dan kita akan membentuk segitiga agar bisa menjadi semacam bentuk belah ketupat yang seperti di tengah, namun ini lebih versi kecilnya atau versi mininya. Nah, setelah jadi semua, kita akan membersihkan seluruh garis bantu yang ada sehingga menjadi seperti ini. Lalu agar tidak terlihat atau terkesan membosankan, kita akan memberi warna dan ya jadilah seperti ini. Ini adalah pola keramik khas dari saya. Lalu di sini kita akan mencoba menganalisa bangun yang ada di pola keramik tadi. Yang pertama kita akan analisa adalah kekongruenan garis. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membagi atau mengambil belah ketupat yang berada di tengah pola tadi. Lalu kita akan membaginya menjadi dua dan kita akan mendapatkan segitiga sama sisi seperti ini. Lalu di tiap titiknya kita akan memberi nama A, B, C. Setelah itu kita akan menarik garis berat dari titik C menuju garis AB. Nah, kenapa kita menarik garis berat? Karena di definisi 34 dinyatakan bahwa garis berat pada suatu segitiga adalah suatu segmen yang ditarik dari sembarang vertex ke titik tengah sisi di hadapan sudut tadi. Maka dengan kata lain, jika kita menarik dari titik C, maka kita akan menemui titik tengah AB, yaitu di titik M. Maka jika berdasarkan definisi 5, titik tengah dari luar garis adalah suatu titik ruas. Garis itu sedemikian membentuk dua ruas garis yang sama ukurannya. Maka bisa dikatakan bahwa AM sama dengan MB, dan menurut definisi 15 sebagai berikut, maka dapat dinyatakan bahwa AM atau garis AM kongruen dengan garis MB. Karena garis CM membagi satu segitiga sama sisi menjadi dua segitiga siku-siku yang sama besar dan juga sebangun, akibat dari definisi 34, definisi 5 dan definisi 15 tadi, maka menurut postulat 13, jika setiap sisi sebuah segitiga sama dan sebangun dengan sisi setiap segitiga yang lain, maka segitiga-segitiga tersebut itu adalah segitiga kongruen.
Nah, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen dan sudut di dalamnya pun juga kongruen. Ini juga merupakan akibat dari postulat 13 dan definisi 16. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema. Yang pertama adalah titik. Menurut teorema 4, sebuah ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Nah, hal ini dinyatakan benar jika kita lihat dari hasil pengamatan kita tadi, bahwa garis AB hanya punya satu titik tengah, yaitu titik M, dengan gambaran seperti yang ada di ilustrasi ini. Nah, misal kita akan menambah titik di sampingnya seperti ini, maka tidak akan ada lagi yang namanya titik tengah. Maka dari itu, teorema sebuah ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah adalah teorema yang terbukti benar. Nah, untuk selanjutnya adalah teorema tentang garis. Jika A, B, dan C mewakili panjang sisi-sisi segitiga dengan C sebagai sisi yang terpanjang, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, dan segitiga lancip jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini merupakan bunyi dari teorema 67 yang akan kita buktikan. Nah, setelah itu kita ambil salah satu dari yang ada di pola tadi adalah segitiga siku-siku. Nah, kita ambil satu segitiga siku-siku atau yang mirip segitiga siku-siku tadi di keramik dengan panjang A sama dengan 9 mm, B sama dengan 10 mm, dan C sama dengan 14 mm. Maka A kuadrat plus B kuadrat banding C kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 10 kuadrat banding 14 kuadrat sama dengan 81 plus 100 dibanding 196 mm. Maka yang kita peroleh adalah 181 lebih kecil daripada 196. Maka dapat kita nyatakan bahwa segitiga di bawah ini merupakan segitiga tumpul. Jadi teorema tadi dapat kita nyatakan sebagai teorema yang benar, atau teorema tersebut terbukti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan mengenai dua teorema, yaitu teorema 13 dan teorema 15 yang berhubungan dengan segitiga sama sisi. Berikut merupakan teoremanya. Teorema 13 sendiri berbunyi jumlah sudut dalam setiap segitiga adalah 180 derajat, sedangkan teorema 15 berbunyi setiap sudut segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama, yaitu yang berukuran 60 derajat. Nah, untuk teorema 2 tadi dapat saya nyatakan benar A. Karena apa? Karena saya telah mencobanya atau membuktikannya secara real life atau dunia nyata. Nah, bagaimana cara saya membuktikannya? Nah, berikut merupakan beberapa gambaran saya membuktikan teorema tersebut. Nah, seperti halnya ini. Saya telah mengambil pola setengah belah ketupat tadi atau segitiga sama sisi dengan masing-masing sisi 2 cm. Lalu setelah itu saya gambar sisi segitiga tersebut, dan setelah itu saya ukur dari masing-masing sudut tersebut, dan ternyata benar saja kalau setiap sudutnya besarnya adalah 60 cm. Berikut adalah buktinya. Nah, berikut merupakan titik sudut B yang saya ukur dengan busur, dan ternyata panjang atau besar sudutnya adalah 60 derajat. Dan bisa kita lihat di sana ya, jarumnya menunjukkan atau garisnya menunjukkan ke angka 60 derajat. Setelah itu kita mengukur sudut C. Nah, bisa kita lihat bahwa sudut C pun garis CA-nya garisnya menunjukkan ke arah 60 derajat. Hal ini menyatakan bahwa sudut BCA pun juga mempunyai besar 60 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut A. Nah, apabila kita amati dengan seksama, sudut A pun juga membentuk sudut 60 derajat. Maka jika kita total
ketika sudutnya merupakan 60 derajat dan total ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Ini membuktikan bahwa teorema 13 dan teorema 15 benar adanya dan terbukti. Mungkin sekian dari penjelasan singkat saya. Bila ada salah katanya dan kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.